Halo parents, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi baik ya. Nah, kali ini kita mau membahas satu topik lagi tentang anak-anak gitu ya. Di video-video sebelumnya saya pernah bahas tentang perkembangan anak. Perkembangan anak itu ada 3 aspek ya, fisik, kognitif, kemudian psikososial. Nah, sekarang gimana sih cara kita mau mengembangkan ketiga aspek itu dengan cara yang menyenangkan? Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa tips, ide-ide permainan yang parents bisa lakukan ketika di rumah. Dan mumpung juga sekarang masih dalam home learning gitu ya. Jadi lebih banyak waktu bersama dengan anak sehingga ide-ide permainan ini bisa digunakan untuk mengisi waktu anak dan juga meningkatkan 3 aspek tadi. Apa saja? Yuk, mari kita bahas. Oke, kegiatan bermain ini sebenarnya lebih cocok untuk usia 1 sampai 6 tahun gitu ya. Jadi kalau parents punya anak-anak di usia rentang 1 sampai 6 tahun bisa gunakan permainan ini. Jadi permainan ini akan saya bahas satu-satu dulu dari fisik, kemudian kognitif dan psikososial. Ya, jadi untuk ide permainannya, parents bisa variasikan dengan kegiatan yang lain. Jadi nanti akan ada untuk usia 1 sampai 2 tahun sama dengan 3 sama 6 tahun itu sebenarnya kegiatannya sama, hanya tingkat kesulitannya yang akan kita variasikan. Ya, untuk yang pertama kita akan melatih fisiknya si anak. Fisiknya si anak itu apa sih yang akan kita latih? Yang pertama kita akan melatih motorik halus si anak. Kemudian kita juga akan melatih motorik kasar. Motorik halus itu apa sih? Motorik halus ini lebih kepada otot-otot halus si anak. Biasanya lebih banyak menggunakan tangan. Kemudian kalau motorik kasar itu nanti untuk dia berjalan, duduk, itu menggunakan motorik kasar. Otot-otot besar yang digunakan. Kenapa harus dilatih? Karena ini sangat penting sekali untuk nanti ketika dia memasuki dunia sekolah. Motorik halus sangat berguna untuk si anak, mempersiapkan si anak untuk menulis, untuk menggunting. Nah, jadi ini perlu dilatih ketika usia-usia masih awal banget ya. Kita akan aktivitas yang pertama itu adalah memindahkan benda. Jadi, kalau untuk yang usia 1 sampai 2 tahun mungkin bisa gunakan mainan-mainan seperti ini. Mainan-mainan yang besar yang masih bisa digenggam oleh si anak. Memindahkan benda contohnya saya pakai apa ini namanya? Hewan-hewanan, bisa menggunakan mainan mobil-mobilan atau yang lain ya. Jadi parents bisa taruh di sini. Misalnya ada 3 atau ada 4. Nanti parents bisa bilang sama anaknya, "Hai sayang, kita main yuk, kita pindahkan si macan ini ke sana," gitu ya. Bisa ajak si anak untuk mainin 1, 2. Nah, ini termasuk melatih motorik. Nanti kalau dia udah bisa juga divariasikan, ditambah tingkat kesulitannya. Jadi, minta si anak untuk pindahin ini sambil dia lari ke sana, gitu ya. Yuk sambil lari, lomba lari sama mami, gitu. Nah, kalau untuk usia yang 3 sampai 6 tahun mindahin benda bisa juga dengan benda-benda yang lebih kecil atau bisa juga menggunakan alat bantu sendok misalnya. Nah, kayak contohnya ini bintang-bintang kan lebih kecil untuk anak usia 3 sampai 6 tahun. Bisa minta dia untuk menjemput ya. Jadi menjemput nih, diambil 1, 2, keluarin yuk. Atau cari yang warnanya merah, mana yang merah. Nah, ini sambil juga melatih kognitif si anak tentang warna. Ya, kalau dia udah bisa menjemput ini berguna sekali untuk nanti dia menulis. Kalau udah bisa, pindah ke sendok misalnya. Yuk, latihan, taruh di sini misalnya ya. 1, 2. Nah, ini selain melatih motorik, ini juga melatih atensi si anak. Bagaimana si anak bisa bertahan atau konsentrasi ketika melakukan tugas ini. Ya, jadi satu kegiatan ini bisa melatih banyak aspek. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah melewati rintangan. Jadi parents bisa, ini gunanya untuk melatih motorik kasar sebenarnya.
Melewati rintangan ini, parents bisa menggunakan barang-barang yang ada di rumah. Jadi misalnya ada ember, ada baskom, ada meja, kursi. Nah, susunlah berjajar gitu ya. Nanti si anak suruh lewatin zigzag, atau dia harus merayap, dia harus merangkak, dia harus melompat. Jadi minta si anak untuk melewati rintangan yang ada. Ini untuk melatih motoriknya. Ya, untuk 3-6 tahun bisa dipersulit lagi. Dia harus merayap, dia harus melompat yang lebih tinggi. Seperti itu. Kemudian ada juga aktivitas lainnya adalah lempar tangkap bola. Ya, untuk usia 1-2 tahun ya pasti jaraknya dekat dulu gitu ya. Nanti kalau udah 3-6 tahun kita perjauh jaraknya, atau bisa juga dipersulit dengan ayo kamu lari dulu terus baru lempar ke mama gitu ya. Jadi tingkat kesulitannya semakin lama semakin kita tambahkan. Kemudian selain itu bisa juga dengan memegang benda gitu ya. Di fisik ini kita melatih sensori anak. Memegang benda ini bisa menggunakan berbagai macam tekstur. Di sini saya punya yang pasir, ya parents bisa beli di online. Ini banyak, ada warna-warninya, ada merah, kuning, dan juga biru, gitu ya. Jadi nanti parents bisa taruh ini di piring, dikeluarin. Yuk kita main pasir. Nah, minta si anak pegang-pegang. Di pasir itu rasanya kasar ya, gitu. Atau bisa juga pakai batu-batu yang ada di taman, gitu. Minta anak untuk pegang atau anak untuk injek batu itu gitu. Atau ada juga menggunakan water bead ya. Parents bisa cari di sini, saya kebetulan tidak punya water bead gitu ya. Jadi parents bisa cari di online, itu banyak yang jual water bead, bola-bola kecil yang kalau dicemplungin ke air itu dia akan mengembang gitu. Nah, biasanya untuk anak-anak yang belum pernah coba ini dia akan awalnya jijik gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa, latih terus si anak untuk dia merasakan sensorinya, merasakan kaki-kakinya, suruh dia injek di situ. Atau kalau perlu buat di kolam renang kecil, suruh anak itu duduk, jadi dia merasakan sensasi itu ya. Memegang benda ini bisa merasakan pasir atau agar-agar gitu ya, itu bisa. Atau beras yang di rumah ada, pakai beras gitu. Kemudian ada juga kita melatih untuk si anak motorik halusnya dengan cara memutar benda atau membuka benda, menutup, merobek ya. Misalnya di rumah kan ada toples gitu ya. Nah, bisa minta si anak untuk buka. Yuk sama mama buka gitu. Bisa untuk anak 1-2 tahun ya bisa yang besar. Nanti kalau udah lebih 3-6 tahun ya agak susah, bisa pakai ini. Misalnya gimana bukanya nih? Agak susah, dia harus buka gini. Nah, ini latih juga. Atau dia buka tutup spidol. Misalnya, tarik. Ya, bagaimana dia harus tutup. Gitu. Jadi latih putar, tarik, tutup, handle pintu itu juga bisa. Gitu ya. Kemudian merobek. Merobek bisa kita pakai kertas aja, atau kalau di rumah ada kertas koran, pakai kertas koran. Gitu ya. Nih, bisa ayo kita robek yuk. Kalau kita orang dewasa ini sangat gampang, tapi untuk anak 1-2 tahun ini susah. Yang dilakukan itu biasanya anak begini, ya, anak biasanya kan gitu. Jadi kita latih anak untuk robek yuk, pelan-pelan, robek yuk, pelan-pelan sama mama. Paling robek kecil-kecil. Nah gitu, nanti usia 3-6 tahun bisa juga. Dia suruh robek-robek, kemudian dia bawa nih, bawa pakai tangan, lari ke sana. Nah gitu, jadi tingkat kesulitannya semakin dipersulit untuk usia anak-anak yang lebih dewasa. Ya. Kemudian bisa juga dengan meniup benda. Meniup benda ini parents bisa pakai bubble, ya, yang mainan bubble-bubble itu, minta dia untuk tiup. Kenapa kita latih dia untuk tiup? Karena itu berfungsi untuk kemampuan bicaranya dia. Biasanya anak-anak yang bermasalah dalam speech delay itu bisa jadi salah satu penyebabnya karena organ bicaranya belum siap. Nah, cara melatihnya dengan meniup, latihan tiup. Atau kalau nggak ada bubble, pakai aja kertas tadi yang udah dirobek-robek tuh ya, kan sayang. Nah, parents bisa pakai sedotan.
Kalau yang usianya masih 1-2 tahun bisa pakai sedotan yang lebih gede. Nah, kalau untuk 3 tahun sampai 6 tahun mungkin bisa lebih kecil. Ya, kita tiup yuk sama mama, lomba yuk. Gitu. Jadi lomba jauh-jauhan ya. Itu untuk melatih organ wicaranya si anak, gitu ya. Nah, selanjutnya bisa juga dengan menyusun Lego. Kalau ada Lego bisa pakai Lego. Susun yuk. 1, 2, 3. Nah, ini untuk melatih motorik halus si anak juga. Atau kalau nggak ada Lego bisa balok-balokan kayak gini. Nah, nanti ini saya cuma punya 1, jadi nanti disusun aja. Lomba yuk sama mama siapa yang paling tinggi Legonya. Nah, gitu latihan ya. Kemudian bisa juga dengan menari. Menari itu melatih motorik halus, motorik kasar, proprioseptif, keseimbangan si anak dilatih. Jadi dengan menari. Ya, kemudian bisa dengan bermain musik. Nah, bermain musik ini kalau sekarang udah banyak ya mainan-mainan musik yang dipukul-pukul gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, bisa aja pakai alat-alat yang di rumah, misalnya panci atau spidol gitu ya. Pakai irama misalnya, gitu. Atau 2. Nah, latihan kayak gitu aja. Jadi dari barang-barang yang simple sebenarnya, barang-barang yang ada di rumah itu parents bisa manfaatkan. Jadi parents tidak perlu beli barang-barang yang mahal untuk melatih anak. Oke, itu tadi yang fisik ya. Sekarang kita mau bahas yang kognitif. Kognitif itu seputar kemampuan otak si anak, kemampuan si anak nanti untuk berbicara gitu ya. Itu yang akan kita latih. Pertama, kita bisa melatih dengan sortir benda gitu. Sortir benda ini berfungsi untuk apa sih? Anak nanti akan belajar tentang warna, tentang bentuk gitu. Misalnya, kalau untuk usia 1-2 tahun bisa tadi pakai benda-benda yang ada aja, Kak. Kalau ini ada bintang ya. Kalau misalnya parents di rumah nggak ada, bisa pakai kacang-kacangan ya. Ada kacang hijau, kacang merah, terus apa lagi? Pokoknya macam-macam kacang. Gitu ya. Yuk, sekarang ambil yang semuanya warna biru. Wah, ini warna biru. Ambil yang warna biru. Nah, sorting ini bisa digabung dengan tadi yang fisik untuk diambil. Atau pakai sendok. Cari semua yang warnanya biru atau cari yang warnanya merah. Kalau untuk sorting bentuk, bisa parents pakai yang lain-lain. Misalnya gabungkan dengan bintang-bintangan, gabung sama Lego. Nah, cari yang bentuknya Lego, kumpulin yuk sama mami. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau untuk usia 3-6 tahun dipersulit lagi. Jadi minta dia untuk carinya bisa sambil ditutup matanya. Nah, cari yang bintang. Dia sambil raba-raba mana ya yang bintang. Ini. Jadi nanti ada bintang sama Lego dimasukin ke satu tempat, misalnya gitu ya. Cari yuk yang mana Lego. Nah, jadi dia melatih perabanya juga, gitu ya. Nah, kemudian bisa juga menggunakan puzzle untuk melatih kognitif si anak. Tentunya kalau untuk usia yang lebih kecil, puzzle-nya kepingannya harus yang lebih besar dan lebih sedikit. Nah, kalau di sini saya ada yang besar kepingannya dan agak banyak. Biasanya kalau untuk 1-2 tahun itu kepingannya hanya 4 gitu ya. Nanti lama-lama bertambah. Jadi susun, yuk kita susun puzzle yuk sama mama gitu ya. Nanti yang usia 3-6 tahun ya puzzle-nya lebih banyak. Kalau dia udah bisa ini, lebih lagi yang kecil-kecil gitu ya. Kemudian bisa juga pakai buku atau flashcard gitu ya. Ada yang kalau parents bisa cari atau parents mau bikin bisa tinggal ditulis di kertas, ini buku, misalnya nama-nama buah deh, strawberry, apel, gitu ya. Jadi bisa juga sambil dengan ada bendanya, misalnya gini, ini harimau, suaranya gimana? Nah, kayak gitu. Jadi ketika mengajarkan anak lebih baik dihadirkan bendanya secara langsung supaya si anak bisa mengintegrasikan, oh kalau macan itu kayak gini ya, ini ada bontol-bontolnya, warnanya kuning, suaranya gimana gitu. Jadi semua satu serangkaian ya. Kemudian bisa juga tebak benda gitu ya.
Tebak benda ini bisa dengan seperti ini. Ini kalau untuk 1-2 tahun, misalnya parents ada mainan yang lebih kecil, tunjukin nih, ini apa sayang? Ini kerbau ya. Ini kerbau. Nah, ini ada kotak 2 nih, kosong ya. Mami taruh sini. Terus kerbaunya Mami umpetin deh di sini. Nah, sekarang coba cari kerbaunya ada di mana, gitu ya. Biasanya 1-2 tahun ini masih gampang. Gak apa-apa, tunjukin aja ketika Mami taruh bendanya. Nanti kalau udah usia 3-6 tahun, suruh si anaknya tutup mata. Ayo tutup mata, Mami umpetin ya. Di mana sekarang coba cari. Gitu. Atau gini, Mami taruh bendanya 3. Misalnya kertas, ada balok, sama ada kerbau. Ada 3 ya. Nih, ini untuk melatih daya ingat si anak. Sekarang tutup matanya, tuh ya. Terus Mami tutup nih salah satu. Wait, nggak bisa. Nah, tuh. Oke, buka matanya sayang. Nah, sekarang lihat di sini apa ya tadi? Gitu. Nanti kalau bilang kerbau, ya benar. Gitu. Jadi untuk melatih atensi si anak bisa dengan cara seperti itu. Kemudian kalau untuk yang lebih dewasa, yang 3-6 tahun bisa juga dengan perbandingan benda gitu ya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Biasanya sih ada binatang-binatangan, ada yang versi gedenya sama versi kecilnya kan. Nah itu bisa dikasih tahu, coba mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu, atau yang lebih panjang, lebih lebar. Tapi tadi ya, hadirkan bendanya secara langsung. Oke. Kemudian bisa juga kalau untuk latih kognitif ya tadi berhitung, terus huruf sambil nyanyi, ABCD, kemudian kalau pakai bahasa Inggris ABC, gitu ya, warna-warna. Terus untuk anak usia 3-6 tahun juga bisa pakai main maze. Jadi mencari jalan. Nah, itu juga parents gampang banget sekarang ya, kita dimudahkan dengan teknologi. Parents bisa tinggal cari di Google, kemudian tinggal download, tinggal print, lalu minta si anak untuk mencari jalan gitu ya. Mencari, kita sebutnya maze ya. Kemudian bisa juga dengan seperti ini, yang tadi main puzzle ya. Nah, saya ketinggalan nih. Ini ya. Jadi taruh di sini. Untuk anak kecil ya ini ya. 1-2 tahun masih bisa lah. Yuk, sekarang masukin ke tempatnya yang mana? Oke, pinter. Nah, nanti kalau dia udah bisa kayak gini, diacak taruhnya. Segitiga di sini, ini di sini. Nah, gitu. Ya, di mana taruhnya? Di sini? Kan, di sini? Ya, gitu ya. Jadi tingkat kesulitan itu nanti divariasikan sendiri. Nah, yang terakhir, ini kita akan melatih tentang psikososial si anak. Psikososial ini berkaitan dengan emosi, berkaitan dengan interaksi sosial, gitu ya. Jadi yang perlu kita latih adalah kemampuan si anak untuk bisa lebih mahir di bagaimana dia mengontrol emosi, bagaimana dia mengelola dirinya sendiri, dan juga berinteraksi dengan lingkungan sosialnya mereka. Untuk anak 1-2 tahun bisa main dengan ciluk-ba ya. Jadi ciluk-ba gitu. Nah, ini untuk melatih emosi si anak, melatih interaksi si anak gitu ya. Hey, ada orang lain loh di sini. Maminya hilang terus ada lagi gitu. Nah, bisa juga dengan main ekspresi emosi. Misalnya ketika lagi main gitu ya, main sama si anak, terus maminya biasanya kan suka megang-megang gitu, terus diambil sama si anak. Sambil, mami sedih, mainan mami diambil gitu. Jadi lebih ekspresif gitu ya. Ketika bermain dengan si anak, usahakan orang tua lebih ekspresif supaya anak tahu, oh kalau sedih itu kayak gini ya mukanya. Oh kalau seneng kayak gini ya. Oh kalau marah kayak gini ya. Gitu ya. Nah, kalau untuk usia 1-2 tahun bisa juga dengan makan bersama gitu ya, minta si anak makan duduk bareng-bareng, biarin berantakan biarin, yang penting si anak melatih. Ada loh kita waktunya untuk makan bersama. Gimana sih caranya makan bersama? Ini dilatih kemandirian si anak. Gitu ya, psikososial juga berbicara tentang kemandirian si anak. Kemudian
dikaitkan dengan aktivitas sehari-hari. Misalnya anak kecil itu sudah bisa lo nyirem gitu ya, pakai selang sih gitu yang enteng gitu ya. Minta dia untuk nyiram tanaman, minta dia untuk bantu sapu, bisa pakai sapu yang lebih kecil yang untuk anak-anak gitu ya. Bantu sapu, atau misalnya bantu juga rapikan tempat tidurnya deh gitu. Bersihin aja kayak gini, bantuin mami yuk. Jadi memang lebih baik kita libatkan si anak pada aktivitas sehari-hari. Keuntungannya apa? Keuntungannya parents nggak perlu menyisihkan waktu terlalu banyak gitu ya. Jadi bisa sambil bermain, sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi dua kegiatan sekaligus bisa parents lakukan ya. Kemudian, kalau untuk yang lebih besar gitu ya, parents bisa lakukan permainan pretend play atau role play gitu ya. Jadi pura-pura jadi dokter, pura-pura jadi pasien gitu ya. Aduh, mami sakit nih kepalanya nih, terus diapain dong? Dokter tolong periksain dong gitu. Nah, ini kemampuan komunikasi anak dilatih gitu ya. Main dokter-dokteran, main koki-kokian gitu ya, restoran-restoran seperti itu. Kemudian bisa juga menggunakan buku atau video. Tadi yang kita main ekspresi itu kan sebenarnya mengenalkan emosi kepada si anak ya. Mengenalkan emosi ini bisa dengan lewat video atau lewat buku. Bacakan saja buku cerita setiap anak mau tidur gitu ya. Ini loh kelincinya lagi sedih, kira-kira kelincinya sedihnya kenapa ya? Kamu tahu nggak kenapa dia sedih? Oh, mami dia tadi nggak dapet makanan dari temennya, atau oh dia dimusuhin sama temennya. Iya, kalau dimusuhin temennya sedih ya, terus mestinya gimana? Gitu. Jadi ini mengajarkan norma, mengajarkan moral juga kepada si anak, ya. Kalau untuk pengenalan emosi bisa juga lewat video. Video-video sekarang udah banyak ya. Ada yang parents kalau boleh cari di YouTube itu ada inside out guessing feeling. Nah, di situ kelihatan banget nih gimana kalau marah itu ekspresinya gimana, kalau sedih gimana. Nah, itu membantu juga untuk parents mengenalkan emosi kepada si anak. Kenapa emosi perlu? Tadi untuk dia bisa mengelola emosinya, untuk dia bisa menghandle emosinya. Kalau marah, saya harus gimana? Gitu ya, kalau saya sedih, saya harus gimana? Gitu, karena kalau dia tidak dikenalkan secara emosi, ada atau bisa jadi si anak akan tantrum. Gitu ya. Salah satu penyebab tantrum adalah dia tidak bisa mengelola emosi dengan baik, tidak bisa mengekspresikan emosi dengan baik. Gitu. Jadi, untuk usia 3-6 tahun juga bisa dengan melakukan aktivitas sehari-hari yang tadi ya. Bisa dilakukan dengan yang lebih sulit lagi. Misalnya bantuin mama di dapur, motongin sayur gitu ya, atau cuci beras. Nah, cuci beras itu kan ngelatih motorik halus si anak juga. Nah, itu tadi parents 3 aspek yang bisa kita latih dengan permainan sehari-hari yang ada di rumah. Kalau parents kehabisan waktu, aduh gimana ya, saya harus ngerjain ini, tapi saya juga mesti latih anak. Tenang parents, bisa libatkan anak pada aktivitas parents, kayak tadi masak, nyuci, nyapu, ngepel, nyirem tanaman. Terus apalagi kalau yang cowok misalnya ayahnya nyuci mobil gitu ya. Nah itu bisa dilakukan, bisa dilibatkan. Yang terpenting adalah menggunakan seluruh aktivitas motoriknya si anak, sensorinya si anak. Oke parents, itu tadi video kita, beberapa aktivitas yang parents bisa lakukan. Semoga video ini bisa membantu parents semua dalam mendidik anak kita dan mengembangkan kemampuan anak kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih, selamat siang. Bye-bye.